baru-baru pemula itu ya memang tahapan pertama yang harus dialami adalah pemahaman dasar-dasar menulis ya teman-temannya. Jadi saya sudah dalam beberapa live sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dasar-dasar menulis itu ada beberapa hal ya. Yang paling penting, yang paling pokok adalah teman-teman tuh harus paham 5 tahapan menulis ya. Saya sering kali katakan bahwa apapun teman-teman menulis apapun, menulis buku, menulis cerpen, menulis laporan di kantor, menulis copywriting, menulis mungkin teman-teman menulis puisi bahkan, ataupun teman-teman menulis ya laporan pertanggungjawaban lah kalau teman-teman mungkin di kampus menjadi panitia suatu kegiatan, kemudian teman-teman buat laporan pertanggungjawaban, itu semuanya kan bisa disebut kegiatan menulis ya teman-temannya. Ada semua kegiatan menulis itu ya harus menggunakan ataupun memakai tahapan 5 tahapan menulis ya teman-teman. 5 tahapan menulis yang itu harus dilalui ataupun harus dijalani oleh seorang penulis ya. Saya sudah jelaskan teman-teman ya, ini secara ringkas saja saya ulangin supaya ada pemahaman yang terutama bagi teman-teman yang mungkin baru benar-benar mau menulis ataupun baru mulai menulis tapi ya belum paham ya 5 tahapan menulis seperti apa gitu. Nah, 5 tahapan menulis yang pertama adalah tahapan pertamanya teman-teman membuat ini ya persiapan ya. Nah, persiapan menulis itu terdiri dari yang pertama teman-teman tentukan tujuan menulis itu untuk apa gitu. Misalnya saya menulis buku ini ya, buku Branding for Branding Company. Ini adalah suatu buku konsep-konsep dasar branding dan marketing yang tujuannya adalah untuk dibaca orang-orang yang belum paham marketing tapi ingin menerapkan bagaimana kegiatan marketing dan branding di kantornya ya. Terutama misalnya suatu perusahaan yang belum pernah melakukan branding marketing kemudian baru mulai merintis jalan kegiatan branding marketing ya, dari baik dari sisi manajemen puncaknya sampai dengan karyawannya maupun senior manajemennya kan perlu paham marketing ya. Tetapi mereka tidak paham marketing sama sekali karena mereka memang bidangnya bukan di marketing. Nah, jadi saya membuat buku ini ya agar para pihak yang ada di perusahaan tadi itu bisa semuanya punya pemahaman yang sama tentang marketing dan branding. Nah, itu tujuan saya menulis buku ini ya teman-temannya, buku Branding for Branding Company. Nah, jadi itu teman-teman, setiap penulis itu harus punya tujuan ya dalam menulis. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman tentukan siapa target pembaca tulisan teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi, buku Branding for Branding Company ini target pembacanya adalah setiap pihak ataupun karyawan di perusahaan, baik itu level manajemen bahkan owner sekalipun sampai ke level manager, supervisor, staff yang mereka belum punya pemahaman yang baik tentang marketing ya, karena memang di perusahaannya belum pernah dilakukan kegiatan marketing dan branding sebelumnya, tapi mereka ditugasi ataupun mereka berinisiatif untuk melakukan kegiatan marketing dan branding di perusahaannya. Jadi tujuannya target pasar saya itu teman-temannya bukan orang yang sudah ahli marketing, tapi orang-orang yang justru mau menerapkan marketing, mau belajar marketing, tapi mereka belum punya pemahaman marketing yang kuat. Nah, itu target pertama. Target pembaca kedua saya untuk buku ini itu adalah ya mahasiswa ekonomi ya, mahasiswa ekonomi dan bisnis yang mereka mungkin sudah paham mengenai konsep-konsep branding dan marketing, tapi masih belum tahu bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana menerapkannya di perusahaan di perusahaan seperti apa ya. Karena kan mereka di kampus ya, ya saya dulu juga pernah di kampus kan, S1 S2 gitu, manajemen marketing. Nah, saya pun juga nggak paham bagaimana sih implementasi konsep-konsep yang pelajari itu nanti di perusahaan. Nah, dengan membaca buku ini, saat mereka belum masuk suatu perusahaan, mereka sudah paham kurang lebih bagaimana menerapkan branding dan marketing di perusahaan yang nanti mereka bekerja. Nah, itu teman-teman, itu saya tetap target pasarnya seperti itu ya. Jadi saya tidak mengajarikan berenang. Buku ini bukan untuk para manajer marketing ataupun juga apalagi direktur marketing yang tanpa membaca buku ini pun mereka sudah paham ya apa yang harus mereka lakukan untuk marketing. Bukan ya, target pembaca buku ini ya justru mereka yang baru akan menerapkan marketing ataupun mereka sudah paham tentang marketing tapi belum pernah menerapkannya marketing dalam dunia nyata. Jadi itu ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus buat tentukan target pembaca siapa. Kemudian yang ketiga, teman-teman tentukan gaya bahasanya seperti apa ya. Kalau buku yang ini tadi ya karena memang untuk maaf ya teman-teman, karena buku ini ditujukan untuk mereka yang baru mulai belajar marketing ya, bahasanya sih bahasa ringan ya teman-temannya, bahasa percakapan sehari, bahasa yang ringan, bahasa yang sehari-hari, tidak bahasa berat konsep-konsep akademis ya, sehingga setiap orang bahkan level staff pun di suatu perusahaan yang
dia bukan orang marketing, dia bisa paham maksud buku ini. Jadi ya gaya bahasa saya adalah gaya bahasa yang ringan, tapi edukasi juga gitu, dan tetap memuat konsep-konsep yang berat, konsep-konsep yang kompleks dari marketing dan branding, tapi saya terjebakkan ke dalam bahasa-bahasa yang sederhana gitu. Jadi itu ya teman-teman, tentukan dari gaya bahasa seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah teman-teman tentukan luas pembahasan teman-teman seperti apa ya. Kalau saya buku ini ya saya tetapkan saya akan membahas fokus ke konsep branding dan juga konsep marketingnya. Saya tidak membahas hal-hal lain di luar kedua hal tersebut. Misalnya bagaimana strategi bersaing, bagaimana strategi untuk meluncurkan produk baru. Nah, saya tidak melebar ke sana, tapi pokoknya saya fokus ke pembahasan konsep-konsep branding dan juga konsep-konsep marketing seperti apa gitu dalam sebuah perusahaan yang belum pernah menerapkan kegiatan branding marketingnya. Jadi itu teman-teman, 4 hal tersebut tadi. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan penulisan, kemudian menentukan target penulisannya siapa, kemudian menentukan gaya penulisannya seperti apa, dan juga menentukan luasan penulisan seperti apa. Itu adalah tahap persiapannya. Itu baru tahap pertama teman-teman. Nah, tahap yang kedua itu ya adalah teman-teman melakukan riset ya. Setelah teman-teman tadi membuat persiapan tadi ya, teman-teman melakukan riset ya, data-data apa yang teman-teman perlukan, informasi apa teman-teman perlukan, fakta-fakta apa yang teman-teman perlukan, itu teman-teman harus cari kan. Bisa dalam baca buku, bisa lihat internet, bisa mewawancarai pihak-pihak yang dianggap mengetahui, ataupun bisa melakukan observasi, pengamatan sesuatu hal yang teman-teman mau tulis. Nah itu teman-teman lakukan risetnya. Nah, itu teman-teman udah tahu tuh data-data apa yang harus diperoleh ya, karena melakukan persiapan yang tadi. Nah kemudian yang ketiga, teman-teman buat organisasi tulisan. Itu teman-teman membuat kerangka penulisan ya, membuat alur penulisannya seperti apa gitu. Dan setelah teman-teman membuat kerangka penulisannya dengan berbagai macam metode yang ada, nah itu teman-teman baru melakukan tahap keempat, yaitu teman-teman baru mulai menulis ya. Nah itu ketika teman-teman menulis, teman-teman menulis dari awal sampai akhir itu tidak boleh direvisi, tidak boleh diediting. Pokoknya teman-teman tulis saja apa yang sudah teman-teman rencanakan untuk tulisnya. Dan kemudian baru setelah itu selesai, baru teman-teman masuk ke tahap kelima, melakukan revisi, editing, dan juga proofreading ya. Kalau revisi itu kan lebih kepada perbaikan di tata bahasa, di struktur bahasa. Kalau revisi itu lebih ke perbaikan di bidang idenya seperti apa ya, gagasan tulisan teman-teman seperti apa, apakah nyambung antara bab satu dengan bab berikutnya gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, editing ya lebih kepada tata bahasa, kemudian penggunaan tata baca, dan juga kepada hal-hal sifatnya kebahasaan ya, sehingga buku teman-teman itu bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Nah kemudian yang ketiga, proofreading itu lebih kepada mengurangi kemungkinan terjadinya typo gitu. Nah itu teman-teman, itu 5 tahapan menulis ya teman-teman, yang